Pasar Tilapolo adalah pusat keramaian terakhir di Kabupaten Bone Bolango ketika saya akan menuju hutan Hungayono. Karena berencana menginap, maka saya membeli beberapa perbekalan selama di hutan. Inilah satu-satunya akses bagi pejalan kaki apabila ingin ke hutan Hungayono ataupun menuju Desa Pinogu. Jembatan ini melintang di atas Sungai Bolango, salah satu sungai terbesar di Gorontalo. Dari jembatan inilah saya akan mengawali perjalanan saya menuju hutan Hungayono di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Di sana saya ingin melihat burung maleo, salah satu satwa endemik Sulawesi. Untuk menuju hutan Hungayono di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone harus ditempuh dengan berjalan kaki. Perjalanan menuju tempat penangkaran burung maleo bisa ditempuh dalam waktu hingga 3 jam. Jalur yang dilewati sebagian besar merupakan kawasan hutan lindung yang sangat rindang. Rindangnya pepohonan bisa sedikit mengurangi kelelahan selama perjalanan. Selama perjalanan, saya beberapa kali berpapasan dengan penduduk Desa Pinogu yang juga memanfaatkan jalur ini. Sungguh perjalanan yang melelahkan, terlebih sebagian dari mereka harus mengangkut barang. Dek, Ya, sendiri ya? ada opak. Oh, mau ke kota? Iya, Tujuan mau ngapain di sana? mau sekolah. Ke sekolah? Iya, Sudah berapa jam perjalanan? 12 jam. Sudah 12 jam? Iya. Waduh. Oke, silakan lanjutkan. Ya. Karena jalur yang saya lewati merupakan hutan lindung, maka terkadang harus dihadapkan pada pepohonan tumbang yang melintang di tengah jalan. Saya pun harus melintas di atas pohon yang tumbang tersebut. Saya sudah berada di tengah perjalanan. Ini dinamakan Bukit Penyesalan. Kenapa disebut Bukit Penyesalan? Karena biasanya kalau kita melanjutkan perjalanan ini masih cukup jauh. Namun sebaliknya, apabila kita balik, perjalanan sudah tanggung. Saya sendiri memilih untuk melanjutkan perjalanan. Semangat. Setelah melewati puncak penyesalan, masih ada lagi beberapa jalur menantang berupa tanjakan atau jalan yang curam. Tekad yang kuat untuk ingin melihat satwa langka maleo dan upaya penyelamatannya menyebabkan saya tetap bersemangat.
Setelah berjalan hampir 3 jam, akhirnya saya tiba di base camp pusat penelitian maleo. Akhirnya saya sampai di base camp Hungoyono, tempat penelitian dan konservasi burung maleo. Permisi Pak, Ya. Tugas di sini ya Pak? Iya, betul. Kalau mau menuju ke tempat penangkaran burung maleo, Iya, kurang lebih 200 meter dari sini. 200 meter Pak ya? Iya. Ya, ada petugas di sana? Kebetulan Atau Bapak sendiri? Ada petugas pengawasnya di sana. Ya, saya bisa beristirahat Pak Iya, di base silakan, camp? silakan ya. Silakan. Ya, permisi Pak. Ya. Di base camp ini, saya harus singgah sebentar mempersiapkan segala sesuatu karena berencana untuk menginap. Nah, kebetulan Guspan petugas dari penangkaran maleo juga ada di sini, sekalian ikut bersama mempersiapkan ransum sebelum melihat upaya penangkaran maleo. Sudah berapa lama ini Pak? Baru ya? Seperti ini, telur burung maleo. Setelah merasa cukup istirahatnya, saatnya saya melihat habitat burung maleo. Mengawali pemantauan ini, saya diajak melihat sarang maleo di mana kawanan satwa asli Sulawesi ini bertelur. Pak, ini suasananya kok panas ya? Oh, iya Pak, di sini pengaruh panas bumi dan tempat untuk bertelurnya maleo Pak. Oh, jadi panas itu dimanfaatkan untuk bertelurnya burung maleo ya? Iya Pak. Oh, begitu. Jadi kita ke sana lagi nih Pak? Iya. Pak, hati-hati Pak. Agak curam Pak ya? Maleo sengaja memilih daerah dengan sumber panas bumi untuk bertelur. Panas bumi ini nantinya sangat membantu penetasan telur maleo. Ini banyak lubang-lubang Pak. Oh iya Pak, banyak lubang ini tanda-tanda Burung maleo bertelur ya? iya Pak. Sepanjang kawasan ini terlihat tanah berlubang. Ternyata lubang-lubang tersebut merupakan tempat burung maleo bertelur. Nah, ini Pak, telurnya Pak. Oh, ini telurnya. Bisa saya lihat Pak? Iya, Ini dia. Besar juga Pak ya? iya Pak. Ini sudah berapa lama Pak? Oh baru ini Pak, Baru ya? baru. Seperti ini, telur burung maleo. Ayo Pak, kita cari tempat lain lagi Pak. Iya Pak. Upaya penyelamatan satwa langka maleo dimulai dari telur. Biasanya predator seperti biawak atau orang lokal menyebut soa-soa sering memakan telur maleo. Predator ini. Oh, sudah dimakan predator ya? Ini telur maleo yang sudah dimakan predator sejenis biawak. Jadi telur burung maleo selain ancaman manusia, juga ancaman predator sejenis biawak yang berada di sekitar sini. Sebagai petugas penyelamat maleo, Guspan setiap hari harus mencari telur maleo.
Kehidupannya sejak kecil di sekitar hutan sangat mempengaruhi keahlian Kuspan dalam melihat sarang bertelurnya maleo. Nah, di sini ada telur, tanda ada telur. Oh, telur maleo. Iya. Itu bisa ketahuannya gimana, Pak? Nah, Ada telur. Biasanya biasanya kan di sini ada telur cakaran-cakaran yang palsu. Kalau Ah. macam ini biasanya kalau palsu ada cuma sekedar cakar-cakar saja. Yang kedua, yang tandanya ada telur, biasanya ada cakaran-cakaran. Biasanya cakarannya ke dalam, mulai naik ke dalam. Oh gitu. Saya Ya. coba, Pak ya. Iya, ya. Ini biasa tempat begini berapa, Pak? Isinya, Pak? Telurnya? Satu. Oh, satu aja ya? Ya. Ah, ini kelihatan telurnya. Wah. Besar juga, Pak ya? Iya. Tidak sia-sia perjalanan kita, Pak ya? Iya, Pak. Kita dapat dua. Jadi kita dapat dua, Pak ya? Ini ukuran telur burung maleo. Seperti 5 telur ayam besarnya. Ini telurnya agak... Sejak setahun terakhir ini terjadi peningkatan jumlah telur maleo di kawasan hutan Hungayono. Rata-rata Guspan mampu mengumpulkan 6 telur maleo setiap hari. Telur yang terkumpul ini kemudian dibawa ke kandang penetasan. Nah, ini Pak tempat penangkaran nih, Pak. Oh, seperti ini ya tempat penangkaran. Iya. Ini tempat-tempat untuk penetasan telurnya, Pak. Jadi telur yang didapat dari lubang tadi ditanam ke sini. Iya, Pak. Bisa tahu, Pak, Ya, seperti apa di dalam? Di sebelah sana, Pak. Oh ya. Di penangkaran ini ada 2 kandang tempat penetasan. Oh, iya. Saat ini telur yang ditanam mencapai 300 butir. Hati-hati, Pak. Guspan mengaku bekerja pada Wildlife Conservation Society, sebuah LSM penyelamat lingkungan. Namun menurutnya bukan upah yang diterimanya menyebabkan dirinya tertarik menekuni pekerjaan ini. Sedari kecil dibesarkan di daerah penyangga hutan, menyebabkan dirinya terbiasa berada di hutan. Pak, kira-kira sudah berapa lama kerja di sini, Pak? Saya kerja di sini dari tahun 2007, bulan September, Pak. 2007 ya. Iya. Nah, kira-kira ini yang mengelola ini siapa? Dari mana? Yang kedua ini dari pihak WCS ya, Pak, Wildlife Conservation Society. Nah, sudah sekian lama bekerja di sini, Pak. Kira-kira apa penghargaan mereka untuk Bapak? Ya, walaupun saya gaji sedikit, tapi saya merasa bangga melindungi hewan langka karena saya suka anak dan cucu saya bisa melihat burung-burung seperti maleo. Pak, ini kan jaraknya agak jauh. Kira-kira apa setiap hari Bapak memantau penetasan burung maleo ini, Pak? Kalau macam saya, ya tiap hari Pak, untuk memantau dan menggali telur tiap hari. Walaupun jauh, Pak ya. Ya, Terus setelah ini kapan kita bisa melihat burung liar itu, Pak? kita kalau bisa melihat burung maleo itu nanti melakukan pengamatan Pak. Nanti pagi Pak, nanti sekitaran jam-jam 5:30 gitu. Nah, kita melakukan pengamatan untuk melihat telur burung maleo yang liar Pak. Oh, jadi nanti besok pagi ya? Ya, nanti besok pagi.
Sebelum matahari memancarkan sinarnya, saya harus mempersiapkan diri memasuki hutan. Bersama Guspan, saya ingin melihat bagaimana aktivitas maleo di habitatnya. Pagi hari adalah waktu yang tepat untuk melihat burung maleo dan saya akan menuju ke sana. Banyak suara burung, Pak. Burung maleo kan. Hati-hati. Meski maleo yang berada di kawasan ini sebagian besar diperkirakan dari hasil penangkaran, namun habitatnya masih sangat liar. Biasanya burung tersebut sangat peka dengan gerakan tertentu. Untuk melihatnya diperlukan tempat yang sangat tertutup. Saya pun sangat hati-hati masuk ke kawasan ini agar maleo tidak merasa terusik. Meski cukup kesulitan untuk melihat secara jelas, namun akhirnya saya bisa menyaksikan beberapa induk maleo. Burung maleo dengan nama latin Macrocephalon maleo memiliki bentuk tubuh sebesar ayam ras. Hanya saja kakinya yang lebih panjang dengan bulu hitam di sayap dan putih di dadanya. Sejak dilakukan upaya penyelamatan maleo dari tahun 2003, penangkaran ini telah melepas hampir 8.000 anakan maleo. Dari rata-rata 6 telur yang kini didapatkan setiap hari, maka jumlah tersebut tidak jauh meleset. Burung maleo diperkirakan mulai intensif bertelur sejak umur 4 tahun, usia yang sangat dewasa untuk jenis burung. Setelah puas melihat habitat induk maleo, saya kembali ke tempat penetasan untuk melihat apakah ada telur yang menetas. Ternyata perkiraan saya tidak jauh meleset. Salah satu tanda potongan kayu yang agak longgar berarti ada telur yang akan menetas. Penetasan maleo membutuhkan waktu hampir 2 bulan di dalam tanah. Biasanya anak maleo yang keluar dari sarangnya di dalam tanah bisa langsung terbang dan terpisah dari induknya. Di tempat penangkaran ini, anakan maleo langsung dilepas ke habitatnya. Kelebihan burung maleo dari jenis lainnya adalah maleo sangat mandiri dari lahir, sehingga burung ini sangat liar dan sulit dipelihara. Setelah melihat apa yang dilakukan Guspan dalam menjaga kelestarian burung maleo,
saya semakin sadar bahwa perlu kepedulian dari semua pihak untuk menjaga alam ini. Perjuanganku menuju hutan Hungayono terbayarkan. Pengalaman yang tidak terlupakan, bagaimana upaya penyelamatan burung maleo dari kepunahan. Tahun 2000, burung asli Sulawesi ini hampir punah. Namun saat ini, sekitar hutan Hungayono diperkirakan ada 6.000 maleo. Saya hanya bisa berharap muncul generasi lainnya yang juga peduli pada kelestarian alam. Terima kasih ya telah menemani saya di hutan Hungayono. Selamat berjuang untuk menyelamatkan lingkungan. Mari Pak.